Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalender Masehi memang sudah menjadi penanggalan semua umat yang ada di dunia ini. Akan tetapi tetap saja kita katakan bahwasanya kita kaum muslimin mempunyai penanggalan khusus yang tidak dimiliki oleh umat lain, yaitu penanggalan Hijriyah. Meskipun kita semua tidak bisa lepas dari penanggalan Masehi, tapi kita juga tidak boleh mengikuti secara keseluruhan yang terkait dengan penanggalan Masehi, terutama yang berhubungan dengan hari-hari besar, perayaan-perayaan, dan syiar-syiar orang-orang kafir. Kita umat muslim mempunyai perayaan-perayaan sendiri, mempunyai hari-hari besar sendiri, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Seandainya boleh merayakan acara tahun baru, maka tentu merayakan tahun baru Hijriyah itu lebih utama dibandingkan dengan merayakan tahun baru Masehi. Karena penanggalan Hijriyah adalah penanggalan kita kaum muslimin. Akan tetapi tidak kita temukan riwayat bahwa para salafus soleh mereka merayakan tahun baru Hijriyah, apalagi tahun baru Masehi. Karena memang tidak ada syariat yang memerintahkan kaum muslimin untuk merayakan tahun baru. Dan terkait permasalahan hukum merayakan tahun baru, ini ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwasanya sudah merupakan tugas dan tanggung jawab ulama, dai, ustadz untuk memperingatkan umat tentang hal-hal yang mubazir saat perayaan tahun baru. Bukan fokus pada perayaan tahun baru yang dicocok logikan dengan akidah. Tidak ada hubungannya. Kalau berpikir seperti ini bahwasanya karena latar belakang sejarahnya dimulai dari orang kafir, maka haram. Karena umat muslim tidak boleh menyerupai mereka, maka wajib konsisten dengan anggapan ini. Jangan bersikap munafik dengan membenarkan hal lainnya yang jelas adalah buatan orang kafir. Misalnya HP, YouTube, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Dunia maya, teknologi pada akhirnya akan membentuk budaya baru dalam kehidupan masa kini. Itulah komentarnya. Jadi kita jelaskan, saling menasehati adalah syariat agama yang mulia ini, agama Islam. Di mana di surat yang pendek Allah Subhanahu wa taala berfirman yang insya Allah semuanya kita hafal. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi perihal perilaku mubazir di dalam perayaan malam tahun baru ini kita lewatkan dulu. Karena memang ada yang lebih penting untuk dibahas dan dijelaskan. Di mana di dalam komentar tersebut menyebutkan bahwa menghubungkan perayaan malam tahun baru dengan masalah akidah itu adalah bentuk cocok logi. Karena tidak ada hubungan antara perayaan tahun baru dengan masalah akidah. Jadi kita bantah pernyataan ini. Harus diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya sangat erat kaitannya perayaan malam tahun baru Masehi dengan akidah atau keyakinan orang-orang kafir. Itu bukan cocok logi. Silakan Anda mencari referensi dari manapun tentang sejarah penanggalan Masehi dan juga tentang sejarah perayaan tahun baru. Maka dipastikan Anda akan menemukan erat kaitannya dengan keyakinan agama orang-orang kafir, khususnya umat Nasrani. Dan itu bukan perkara duniawi. Akan tetapi murni itu adalah masalah agama dan keyakinan mereka. Dan tentu hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan perkembangan teknologi, semisal YouTube, handphone, komputer, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Dan justru analogi yang seperti inilah yang dikatakan cocok logi. Karena YouTube, HP, komputer, sepeda motor, pesawat itu tidak berkaitan dengan masalah agama. Itu murni masalah duniawi. Memang itu produk orang-orang kafir
yang membuat orang-orang kafir. Akan tetapi itu bukan ciri khas orang kafir. Bukan bentuk kekhususan orang kafir. Dan bukan bentuk syiarnya orang-orang kafir. Bukan bentuk syiar agamanya orang kafir. Dan orang kafir pun ketika memakai teknologi tersebut tidak dikatakan dia sedang menjalankan bagian dari agama mereka. Dan ketika mereka tidak memakai teknologi tersebut, tidak juga dikatakan mereka meninggalkan bagian dari agama mereka. Karena dari awal dibuatnya teknologi tersebut bukanlah bentuk bagian atau kegiatan atau syiar keagamaan mereka. Akan tetapi teknologi tersebut diciptakan dengan tujuan agar manusia ini secara keseluruhan dimudahkan aktivitasnya, agar pekerjaan manusia ini terbantu dengan kemajuan teknologi. Sehingga memakainya tidak dikatakan bentuk tasyabuh atau mengikuti kebiasaan orang kafir, mengikuti agama orang kafir, mengikuti ritual keagamaan orang kafir, tidak masuk ke dalam hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man tasabbaha qaumin fahuwa minhum. Berbeda dengan perayaan tahun baru, yang memang pada awalnya perayaan tahun baru adalah bentuk penghormatan kepada Tuhan-Tuhan orang kafir, yang kemudian diikuti oleh manusia, dan tidak terlepas kaum muslimin, yang mereka kemudian ikut merayakan dengan berbagai macam perayaan. Bahkan ada yang merubah acara maksiat dengan berdoa bersama, berzikir bersama. Itu yang dinamakan bentuk tasyabuh, mengikuti kebiasaan orang kafir. Karena dari awal ya, kegiatan tersebut, perayaan malam tahun baru tersebut, itu adalah bentuk ibadah orang kafir. Orang kafir yang tidak ikut mengakui atau merayakan acara tersebut, maka dia dikatakan telah meninggalkan bagian dari agama mereka. Apakah itu bentuk meninggalkan salah satu keyakinan, atau ibadah, atau syiar mereka? Karena memang itu adalah erat kaitannya dengan keagamaan mereka, dari keyakinan, ibadah, dan juga syiar mereka. Maka perayaan malam tahun baru tersebut bukan perkara yang murni bersifat duniawi. Dan sudah seharusnya kaum muslimin berlepas diri dari perayaan-perayaan yang seperti itu. Karena memang itu adalah syiar-syiar agama orang-orang kafir. Jadi bukan urusan duniawi. Sehingga ketika kaum muslimin mengikuti acara-acara yang merupakan syiar, kegiatan, keyakinan orang-orang kafir, maka masuklah ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan masuk ke dalam kelompok kaum tersebut. Ya, semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bisa difahami, dan semoga bermanfaat bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.